Pelari film sekalinya bikin horor langsung gak biasa. Nah, ini judulnya Tebusan Dosa, sebuah film misteri horor yang disutradarai oleh Yosef Anggidon dan dibintangi oleh Happy Salma, Putri Marino, Bisma Mulia, dan aktor berkebangsaan Jepang bernama Shogen. Tapi kalau dipikir-pikir ya, pelari film memang selalu bikin film yang gak biasa sih. Dan lumayan anti-mainstream gitu, mulai dari Posesif, Aruna dan Lidahnya, Ali dan Ratu-Ratu Queen, terus ada Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, terus ada Dear David, dan yang terakhir kemarin ada Kabut Berduri. Jadi gak heran, di Tebusan Dosa ini meski ngangkat genre horor, tetap ada mix genre misteri yang kuat banget. Premis dari Tebusan Dosa ini sendiri nyeritain tentang Wening yang diperankan oleh Happy Salma, seorang ibu rumah tangga yang ngalamin kecelakaan di sebuah jembatan yang menyebabkan ibunya wafat dan anaknya yang bernama Nirmala hilang jatuh ke sungai. Segala cara lah ya dia lakuin demi bisa nemuin Nirmala yang dia yakini masih hidup. Mulai dari bantuan tim SAR, minta bantuan di media sosial, sampai ngelakuin ritual yang ngeharusin dia ngorek-ngorek dosa lama yang harus dia tebus. Nah, gak salah sih, film ini ngasih label dari para produser Exhuma di materi-materi promosinya. Karena dari ritual-ritual yang ada di dalam film ini, meski udah sangat lokal banget ya, ada feel Exhuma-Exhumanya. Jadi sakral dan tetap estetis, itu tuh pas banget. Jadi salah satu elemen yang gue suka banget dari film ini. Highlightnya tuh ada di acting Happy Salma sebagai Wening yang luar biasa banget. Bener-bener kerasa dia tuh gusar gelisah sebagai ibu yang kehilangan anak. Tapi di saat yang bersamaan seperti dia tuh kayak dihantui rasa bersalah dan berdosa. Menariknya, dihantui rasa berdosa ini berlaku gak cuma dalam bentuk perasaan, tapi juga jadi elemen horor yang ngehadirin penampakan-penampakan yang aduh, buset dah, nakutin banget. Gak cuma wujud setannya, tapi juga atmosfer, setnya, timingnya, musik, dan permainan lightingnya tuh paten banget nih Mas Anggidon. Merinding sih kalau diinget-inget ya. Horornya tuh bukan tipe yang dar-der-dor bikin penonton jejeritan gitu ya. Ini tuh lebih ke slow burn dengan aura mistis yang kayak ngegrogotin perasaan gitu loh. Terus jump scare-nya juga nggak banyak. Tapi ya setiap jump scare tuh selalu berhasil bikin gua deng gitu kayak jump on my chair, jump scare jump on my chair. Kita main rima-rima dikit lah ya. Elemen atau penceritaan terkuat di film ini tuh justru ada di sisi misterinya ya, dimana Tirta yang diperankan oleh Putri Marino tuh di sini sangat terlibat. Tirta ini adalah pelatih renang yang nyambi jadi podcaster misteri ya. Jadi awalnya dia tuh tertarik sama kasusnya Wening ini buat dijadiin konten podcastnya doang. Tapi seiring keterlibatannya dia ikut ngegali misteri, itu tuh jadi apa ya, justru bikin di si Tirta ini jadi berempati dan kasihan sama Wening. Terus akhirnya dia fokus cuma mau ngebantu Wening sampai masalahnya Wening ini terpecahkan. Di sini protagonisnya digambarin penuh kepalangan, tapi seakan nutup-nutupin banyak dosa besar. Jadi tuh sensasinya lumayan unik ya, kita tuh kayak diajak untuk ikut berempati, kasihan gitu. Tapi ya ada ragu-ragunya karena karakter si Wening tuh abu-abu banget. Jadi, setiap misteri dan dosa masa lalunya Wening nih yang keungkap sedikit demi sedikit, kita tuh jadi makin kasihan, tapi juga makin penasaran. Sebenarnya dosa sebesar dan sekelam apa lagi sih yang Wening lakuin selama ini gitu. Kehadiran karakter orang Jepang di sini juga terasa cukup beralasan ya. Awalnya gue pikir tuh, ini mah biar ada aktor luarnya aja kali ya, keren-kerenan aja gitu. Tapi, ternyata banyak hal dan elemen-elemen penting yang justru nggak akan bekerja atau works kalau bukan karakter Jepang ini yang dimunculin. Dan karena film ini cukup menekankan pada label misteri horornya, pengemasan misteri yang dikupas sedikit demi sedikit, terus juga petunjuk-petunjuk yang kayaknya sengaja dikasih lihat ataupun ada yang sengaja disamar-samarin, bikin revealing di akhirnya tuh, pengungkapan misteri di akhirnya tuh berasa worth it banget. Ini tuh berasa rapih banget sih penulisannya. Terus ciri khasnya Mas Anggidon juga yang sering menyematkan pesan-pesan simbolik juga subtle banget sih di sini. Contohnya tuh kayak nama-nama karakternya yang ternyata berhubungan dengan karakternya itu sendiri atau masalah masing-masing, atau juga ada penggambaran-penggambaran simbolik soal rasa kehilangan, keputusasaan, dan juga soal harapan ya. Ya entah ini asumsi gua aja atau emang sengaja dibikin sama Mas Anggidon. Oh ya, ada satu lagi sih yang menurut gue cukup penting ya. Gue tuh suka banget gimana cara film ini nunjukin dari dua karakter utamanya, yaitu Wening dan Tirta ya, bahwa perempuan yang saling support tuh sebenarnya bisa sangat-sangat berdaya loh.
loh. Jadi buat Happy Salma dan Putri Marino, kalian keren banget asli. Nah, dari sisi artistik nih, mulai dari kamera work, set lokasi, kostum, make up, semuanya tuh digarap well done ya, rapih banget gitu. Sinematografinya tuh eye pleasing. Ya wajar lah ya dari seorang Angginun yang film-filmnya langganan masuk festival film internasional. Nah, di film ini tuh dia nyajiin shot-shot yang cantik, tapi punya nuansa yang agak ganjil gitu. Misalnya kayak setiap scene yang ada sungainya, di aliran deras sungainya tuh kayak ada perasaan menenangkan sebenarnya, tapi juga bikin gelisah di saat bersamaan gitu. Ada rasa kontras yang well crafted lah pokoknya. Jadi secara garis besar Tebusan Dosa ini berhasil ngadirin rasa baru di genre horor, yaitu misteri horor ya. Gabungan genre yang menurut gue gak gampang ya, ini cukup challenging sebenarnya. Tapi Palari dan Angginun tuh kayak udah berhasil owning this challenge gitu dengan nyajiin film yang cukup solid kayak gini. Gak selamanya horor itu nakut-nakutin lewat setan gitu, tapi di sini ditonjolin bahwa rasa takut itu muncul dari rasa bersalah kita sendiri gitu. Siapa sih yang gak takut gitu dihantui sama rasa bersalah? Kalau ditanya film ini recommended apa enggak, tentu gue rekomendasikan banget, tapi gak sembarangan merekomendasikan karena film ini tuh cocoknya buat para pecinta atau at least orang-orang yang bisa menikmati film misteri atau horor yang slow burn. Sotonya gue nih ya, gue tuh mengandaikan film ini tuh kayak sebuah daging yang dimasak pakai api kecil gitu ya, slow burn ya. Tapi karena chefnya tuh cukup ahli dan bumbu-bumbu yang dipakai juga bumbu pilihan, jadi hasil kematangannya di akhir tuh tetap bisa well done. Yoi, bener gak sih pengandaiannya kalau kayak gitu? Oke, mungkin itu aja ya dari gua untuk bahasan film Tebusan Dosa. Thank you udah nonton sampai sini, dan gua ingetin lagi aja buat like, comment, dan subscribe channel Habis Nonton Film. Nah, sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.